Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Putri Melani dari kelas A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan output perusahaan dengan dosen pembimbing Bapak Bobby Fischer. Keputusan output perusahaan itu yang pertama ada biaya jangka pendek. Macam-macam biaya jangka pendek itu diantara lainnya adalah yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu segala suatu biaya yang tidak tergantung pada tingkat output perusahaan. Biaya ini tetap timbul meskipun perusahaan tidak memproduksi apapun. Macam-macam biaya tetap itu ada 3. Yang pertama biaya tetap total, yaitu total semua biaya yang tidak berubah sesuai output meskipun outputnya bernilai 0. Yang kedua biaya tertanam atau hangus, yaitu nama lain untuk biaya jangka pendek karena perusahaan tidak punya pilihan kecuali membayarnya. Yang ketiga, biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap total dibagi dengan jumlah unit output, suatu ukuran biaya tetap per unit. Bisa dilihat rumusnya ada di bawah. Yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang tergantung pada tingkat produksi yang dipilih. Macam-macam biaya variabel itu ada 3. Yang pertama biaya overhead, yang kedua biaya variabel total, dan yang ketiga adalah biaya variabel rata-rata. Selanjutnya ada biaya total. Biaya total adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya total rata-rata itu adalah biaya total dibagi dengan jumlah nilai per unit output. Bisa dilihat rumusnya AC sama dengan TC dibagi Q. Yang keempat itu ada biaya marginal, adalah peningkatan biaya total karena produksi 1 unit output tambahan. Biaya marginal ini mencerminkan perubahan biaya variabel. MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, keputusan output itu ada penerimaan, biaya, dan pemaksimalan laba. Membandingkan biaya dan penerimaan untuk memaksimalkan laba itu. Yang pertama itu caranya tingkat output yang memaksimalkan laba, yaitu selama penerimaan marginal lebih besar daripada biaya marginal, meskipun selisihnya antara keduanya semakin kecil, penambahan output berarti menambah laba. Kapanpun penerimaan marginal melebihi biaya marginal, penerimaan yang diterima dengan meningkatkan output 1 unit per periode melebihi biaya yang disebabkan oleh melakukan hal itu. Nah, yang kedua, perusahaan kompetitif sempurna yang memaksimalkan laba akan memproduksi hingga titik di mana harga output tepat sama dengan nilai marginal jangka pendek. Ketiga, tingkat output memaksimalkan laba untuk semua perusahaan adalah tingkat output di mana MR sama dengan MC. Selanjutnya itu ada biaya jangka pendek. Ada skala ekonomis dan skala disekonomis. Skala penghasilan meningkat atau skala ekonomis. Skala penghasilan meningkat adalah peningkatan dalam skala produksi suatu perusahaan mengakibatkan biaya yang lebih rendah per unit yang diproduksi. Peningkatan yang dengan presentase tertentu mengakibatkan presentase peningkatan yang lebih besar dalam produksi output. Ketika harga Ketika harga input tidak berubah bersama tingkat output, skala penghasilan juga akan meningkat. Itu berarti output juga meningkat. Biaya rata-rata produksi pun turun. Skala ekonomis ini berhubungan langsung dengan pengurangan dalam biaya per unit output yang disebabkan oleh produksi skala yang lebih besar. Yang kedua adalah skala penghasilan konstan. Skala penghasilan konstan ini berarti bahwa hubungan kuantitas antara input dengan output itu tetap konstan atau sama. Ketika output meningkat, jika suatu perusahaan menggandakan inputnya, perusahaan itu juga akan menggandakan outputnya. Jika harga input tetap, penghasilan konstan menyeratkan bahwa biaya produksi rata-rata tidak akan berubah bersama dengan skala.
Dengan kata lain, skala penghasilan yang konstan berarti bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan tetap datar. Yang ketiga adalah skala penghasilan menurun atau skala disekonomis, yaitu peningkatan dalam skala produksi mengakibatkan biaya yang lebih tinggi per unit yang diproduksi. Kurva biaya rata-rata jangka panjang itu memperlihatkan biaya yang terkait dengan skala berbeda yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang. Penyesuaian jangka panjang terhadap kondisi jangka pendek. Perusahaan bisa beroperasi dengan laba atau menderita kerugian ekonomis. Mereka menutup usaha atau berproduksi. Industri tidak berada dalam equilibrium jangka panjang jika perusahaan memiliki insentif masuk atau keluar dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, ketika perusahaan menghasilkan laba ekonomis atau menderita kerugian ekonomis, industri tidak akan berada dalam equilibrium dan perusahaan akan mengubah perilakunya. Ketika ada laba jangka pendek dalam suatu industri, perusahaan baru akan masuk dan perusahaan yang ada akan berekspansi. Kejadian ini akan menggeser kurva penawaran industri akan ke sebelah kanan. Selanjutnya itu, ketika kerugian jangka pendek diderita dalam suatu industri, beberapa perusahaan keluar dan beberapa perusahaan mengurangi skalanya. Kejadian ini akan menggeser kurva penawaran industri ke sebelah kiri. Ketika laba positif, investasi pun dilakukan dan output berkembang. Ketika menderita kerugian, perusahaan berkontraksi dan beberapa keluar dari bisnis. Tetapi perlu waktu yang panjang untuk mencapai equilibrium persaingan jangka panjang, titik di mana P sama dengan SRMC sama dengan SARC dan E sama dengan LRAC dan laba sama dengan 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.